Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di materi pelajaran algoritma pemrograman mengenai flowchart dan pseudocode. Di sini bersama saya Raihan Mahdi dan juga teman saya Bangkit Habibur Rahman akan mengulas penjelasan tentang flowchart dan pseudocode serta tujuan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai materi videonya, alangkah baiknya subscribe YouTube channel ini terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart atau yang diistilahkan dengan diagram alir adalah suatu jenis diagram yang merepresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam suatu sistem. Fungsi dari flowchart sendiri adalah untuk menggambarkan, menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses yang dijalankan. Berikut ini beberapa simbol-simbol flowchart. Yang pertama adalah terminator simbol. Terminator simbol yaitu simbol yang digunakan untuk permulaan dari suatu kegiatan atau istilahnya adalah start, dan juga digunakan pada akhir dari suatu kegiatan atau istilahnya stop. Yang kedua, flow direction symbol. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Berikutnya yang ketiga adalah input-output symbol. Simbol ini digunakan untuk menyatakan suatu proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang keempat adalah processing symbol. Simbol ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Dan yang kelima adalah decision symbol atau simbol keputusan. Simbol ini digunakan untuk memilih proses berdasarkan kondisi yang ada. Jika prosesnya ya, maka lanjut ke proses berikutnya. Tetapi kalau prosesnya menunjukkan tidak, maka harus diulang dari awal. Pada slide berikut ini akan dipaparkan mengenai contoh diagram flowchart. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur proses dari suatu kegiatan tersebut. Nah, start diwakili oleh simbol terminal port yang menggambarkan kegiatan awal atau akhir dari suatu proses. Pada langkah ini, simbol terminal port menjabarkan kegiatan awal program tampilan halaman menu utama. Kemudian, tampilan halaman utama di mana diwakili oleh simbol proses yang berfungsi untuk menggambarkan suatu proses. Setelah tampil halaman menu utama, sudah disediakan beberapa pilihan menu yang harus dipilih. Setiap menu yang ada diwakili oleh simbol decision yang berfungsi menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Jika prosesnya true atau false. Jika memilih home, maka user akan tetap berada pada halaman utama dan ditunjukkan dengan simbol line connector yang mengarah ke tampil menu utama. Jika pilih konsultasi, maka user akan dibawa atau masuk ke halaman konsultasi yang ditunjukkan dengan simbol of page reference yang berfungsi menghubungkan suatu simbol dengan simbol yang lainnya pada halaman yang berbeda. Itulah tadi materi mengenai flowchart. Selanjutnya, materi pseudocode akan dijelaskan oleh kawan saya, Bangkit Habibur Rahman. Baiklah, terima kasih kepada saudara Raihan yang telah menjelaskan flowchart. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Apa itu pseudocode?
Pseudocode adalah deskripsi informal tingkat tinggi tentang prinsip pengoperasian program komputer atau algoritma lainnya. Ciri-ciri pseudocode antara lain, pseudocode adalah kode atau tanda atau notasi yang menyerupai atau menjelaskan cara menyelesaikan suatu masalah. Pseudocode sering digunakan untuk menuliskan algoritma dari suatu permasalahan. Pseudocode berisikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Selain itu, biasanya pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Tidak ada aturan baku yang mengikat tentang penulisan pseudocode. Tujuan dari penggunaan pseudocode adalah untuk mempermudah manusia dalam pemahaman dibandingkan menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan. Terlebih aspeknya yang ringkas serta tidak bergantung pada suatu sistem tertentu merupakan prinsip utama dalam suatu algoritma. Oke, selanjutnya adalah contoh pseudocode. Dalam algoritma, pseudocode menghitung luas persegi panjang, maka panjang dan lebarnya diinput dan luasnya ditampilkan. Program hitung luas persegi panjang. Deklarasi variabel panjang, lebar, luas menggunakan tipe data integer. Selanjutnya, input nilai panjang dan lebarnya. Untuk mencari rumus luas persegi panjang, masukkan panjang dikali lebar. Kemudian, print luas dari persegi panjang untuk ditampilkan hasilnya. Baiklah, sekian penjelasan pseudocode dari saya. Demikianlah tadi materi penjelasan mengenai flowchart dan pseudocode yang baru saja kita bahas. Semoga materi video ini dapat menambah ilmu dan wawasan kepada kawan-kawan semua. Jangan lupa berikan tanggapan Anda melalui like, komen, dan tentunya subscribe di channel YouTube ini, Raihan_Realboy, agar bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten video yang lebih menarik. Sekian saja video kita kali ini. Saya Raihan Realboy Dan Bangkit Habibur Rahman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.